Bersyukurlah kita di Republik Indonesia ini bahwa kita hidup dalam damai. Tidak ada konflik yang besar. Kita bersyukur. Bandingkan dengan mereka yang ada di Rusia dan Ukraina. Setiap saat mereka diliputi kegelisahan karena konflik. Konflik menyebabkan hati gelisah, hati takut. Padahal Rusia dan Ukraina adalah negara yang percaya kepada Kristus. Cuma karena kesombongan dari pejabat-pejabat yang ada di sana, gila kuasa, gila jabatan, akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat biasa. Rakyat biasa. Kasihan. Paus Fransiskus telah menyerukan supaya stop kekerasan, stop perang. Yang terjadi haruslah belas kasih dan kasih. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi sumber dari perang dan perpecahan? Mana sumbernya? Sumbernya ada dalam hati kita. Sumbernya ada dalam hati kita. Hati yang keras, hati benci, hati dendam, hati dusta. Inilah sumber daripada perang dan perpecahan. Dan ini bisa terjadi juga di dalam keluarga kita masing-masing. Terjadi perpecahan dalam keluarga. Mama menjadi korban pukulan dari papa. Papa tinju mama. Akhirnya terjadi arena tinju di rumah. Dan anak-anak juga menjadi petinju-petinju kecil. Petinju dari Worobko, petinju dari mana lagi? Pastor John punya kampung apa? Hah? Ya, begitulah. Banyak petinju-petinju dalam keluarga. Akhirnya dalam keluarga bukan ada kedamaian, tetapi sumbernya apa? Hati benci dari suami terhadap istri, istri terhadap suami, hati dendam, dan menyebabkan perpecahan. Tapi ini juga bukan terjadi dalam keluarga, juga di dalam masyarakat. Seringkali terjadi perpecahan antar kampung. Tidak tahu di sini, apakah kampung-kampung sering saling menyerang atau tidak? Damai di sini. Syukur, bagus sekali. Tapi di tempat lain, antara kampung-kampung berkelahi, pun kampung Katolik di Tanimbar dan di Kei berkelahi karena apa? Karena batas tanah atau batas laut. Tapi bukan hanya di Tanimbar, tapi di Kei. Di Kei besar, aduh, antar kampung berkelahi. Dan sumber perkelahian sekali lagi karena hati dari mereka yang berkelahi, hati keras, hati sombong, hati dendam. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, hari ini disampaikan kepada kita melalui bacaan pertama
Tuhan sendiri mencurahkan roh-Nya ke dalam hati manusia, supaya berkat kehadiran roh terjadi perubahan dalam hati, dari hati yang dendam menjadi hati yang taat, dari hati yang sombong menjadi rendah hati, dari hati yang suka dusta menjadi hati benar. Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita supaya kita memiliki hati yang baik. Kita bersyukur hari ini 172 orang akan dicurahkan Roh Kudus dalam hati mereka, supaya hidup mereka diwarnai dengan kebaikan, bukan kejahatan. Tidak ada guna sakramen ini kalau sesudah perayaan Ekaristi, penerimaan sakramen penguatan, kita pulang di rumah dan kita begalai. Kita pulang di rumah dan kita mencuri. Kita pulang di rumah dan kita dendam. Tidak ada guna. Karena Roh Kudus diberikan dalam hati kita supaya kita mempunyai hati yang baik, penuh kedamaian, rendah hati. Kita hati terbuka kepada sesama. Kita memaafkan sesama. Kita mengampuni sesama. Kalau kita memiliki hati yang baik. Karena itu, celakalah kita orang Katolik yang senantiasa atau sudah menerima sakramen permandian dan sakramen penguatan, dan kita tampil sebagai orang Katolik yang mengungkapkan kekerasan, yang suka berkelahi, yang suka mabuk-mabuk, yang suka main judi. Celakalah kita orang Katolik. Kekatolikan mengajar kita supaya kita menjadi orang benar, menjadi orang baik, dan kita menjadi cahaya di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda golongan. Tampillah kita orang Katolik sebagai cahaya kebenaran untuk orang-orang beragama lain, supaya orang beragama lain katakan, hebat orang Katolik, luar biasa, anak-anak baik, cewek-cewek baik, ya, cantik-cantik juga cewek-cewek di sini, ya. Wow, hebat juga, manis-manis juga. Nah, mereka senyum, uskup terharu juga. Ya toh, Frater Eto terharu. Dia belum pastor, bisa dia dapat cewek di sini. Hati-hati Frater Eto main mata dengan kamu, atau kamu main mata dengan dia. Kalau sudah pastor jangan main mata lagi. Tapi ada pastor yang suka main mata juga. Misalnya Pastor James, atau Pastor Yanes juga bisa bahaya. Kalau Pastor John ya sudah tua, tidak ada harapan lagi. Sudah umur. Mar, biar sudah tua, mar nafsu tinggi juga. Jadi jadilah orang yang baik, ya. Anak-anak remaja di sekolah boleh pacaran, tapi jangan pacaran kampungan. Masih kecil sudah ciuman ke sana kemari, ciuman di kepala, ciuman di bibir kanan, di pantat, oh bukan. Masih remaja, lantas sudah kawin, ya. Akhirnya tidak bisa urus anak, ya. Mama papa yang urus dia, ya. Atau orang muda, carilah orang muda yang baik, dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan mabuk-mabuk, ya. Biasanya orang mabuk itu umurnya pendek, singkat. Saya seringkali lihat orang mabuk umurnya berapa, baru
25 tahun, tapi sudah seperti 90 tahun. Sudah keriput. Tidak tahu orang-orang di sini. Apakah orang di sini suka mabuk atau tidak? Suka. Tepuk tangan yang suka mabuk. Anak-anak, saya tanya, apakah orang tua papa kamu suka mabuk? Tidak. Ada no. Ada. Mereka takut nanti pulang di rumah papa tinju sama mereka. Tapi kalau papa kamu mabuk, kasih nasihat ya, papa mau hidup atau mati? Ya. Jadi orang muda, orang tua juga, jadilah orang tua yang baik, kasih contoh kepada anak-anak. Jangan berselingkuh mama papa, kalau sudah kawin cukup 1, jangan 5. 1 di Merauke, 1 di Mindip Tanah, 1 di mana? Minati, 1 di mana? Kanggewop atau di mana? Akhirnya dia giliran, ya. Jangan-jangan ada di sini begitu, ya. Jadilah orang tua yang setia dalam ikatan perkawinan, tidak berselingkuh, ya. Juga pejabat-pejabat di sini, jadilah pejabat yang baik. Saya malu kalau ada seorang pejabat Katolik tapi koruptor, Kristen tapi koruptor. Nah, malu. Apakah Kristus mengajarkan untuk kita korupsi? Tidak. Kita malu. Padahal orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya benar, hidup jujur, tidak makan uang orang lain, atau bekerja dengan bagus, bertanggung jawab. Ya, aparat keamanan juga. Saya lihat aparat keamanan di sini bagus-bagus. Tapi jangan mereka main mata juga kepada cewek-cewek di sini. Masih muda-muda saya lihat aparat keamanan. Gagah-gagah ganteng. Jangan-jangan ada yang menjadi koramil, korban rayuan militer. Jangan-jangan. Nah, jadilah aparat keamanan yang baik. Saya lihat mereka baik, polisi dan tentara. Semoga baik seterusnya. Karena ada banyak juga aparat keamanan tidak baik. Ada judi mereka biarkan, karena mereka sendiri main judi. Nanti saya mau tegur barangkali Kapolres di Tanah Merah. Saya dengar ada banyak judi di sana. Ya, jangan-jangan Kapolres juga main judi. Semoga tidak. Atau Wakapolres. Untung dia tidak hadir di sini. Ya, tapi saya doakan beliau supaya mereka baik-baik saja. Kalau mereka tidak bertobat, saya langsung telepon Kapolda Pak Matius, ya, supaya mereka dipecat karena tidak memberi contoh misalnya dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera dan baik. Tapi banyak aparat keamanan yang baik, kita bangga dengan aparat keamanan, kita polisi dan tentara. Mereka berkorban, mereka tinggalkan suami, tinggalkan istri, tinggalkan keluarga, datang di sini menjaga keamanan di sini. Kita berterima kasih kepada mereka. Roh Kudus turun supaya hidup kita menjadi baik. Marilah kita berdoa supaya dengan penerimaan sakramen Krisma, hidup kita semakin baik, makin berkenan kepada Tuhan, dan sekali kelak kalau kita mati, Tuhan akan menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin.